Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, jamaah zikir Al-Badar dimanapun kalian berada, dan kepada semua saudaraku penonton channel YouTube Pengobatan Media Zikir Al-Badar, yang senantiasa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, baik jasmani maupun rohani kita diberikan keselamatan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin. Bisa merasakan buah dari taat yang dilakukan di dunia ini, itu sebagai bukti dan kabar gembira bagi orang yang beramal atas adanya balasan besok di akhirat. Barang siapa mendapatkan manis lezatnya permulaan mujahadah, maka itu sebagai berita gembira dengan adanya musyahadah. Dan barang siapa menemukan buahnya amal di dunia ini, maka bergembiralah dengan akan adanya balasan besok di akhirat. Adapun bahagiaan dari buah amal di dunia, yaitu bertambahnya keyakinan kita kepada Allah, merasa senang melakukan ibadah karena Allah, puas dan ridho menerima segala ajaran tuntunan dari Allah, dan merasa senang dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Maka siapa saja yang bisa merasakan manisnya ibadah itu sebagai tanda diterimanya amal ibadah tersebut. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan dapat merasakan kelezatan iman siapa yang benar-benar ridho bertuhankan Allah, dan kita ridho atas jalan takdir yang diberikan oleh Allah. Dan siapa yang ridho akan pernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana engkau akan meminta upah balasan atas amal yang Allah sendiri yang bersedekah dengan amal itu kepadamu? Atau bagaimana engkau akan meminta balasan atas suatu keikhlasan amalmu, padahal Allah sendiri yang memberi hadiah keikhlasan itu kepadamu? Amal atau perbuatan yang pantas meminta upah balasan itu apabila amal itu menguntungkan atau menghindarkan kerugian terhadap siapa yang engkau beramal. Sedangkan amal ibadah itu semuanya tidak menguntungkan bagi Allah dan tidak memberikan kemudorotan bagi Allah. Bahkan amal itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri yang beramal. Lebih-lebih amal perbuatan itu sebagai sedekah dari Allah, sedangkan keikhlasan itu suatu hadiah yang sangat berharga dari Allah kepada hambanya. Syekh Abdul Abbas bin Atha ketika ditanya, amal perbuatan apa yang terdekat kepada murka Allah? Maka jawabannya, melihat diri dan perbuatannya, dan lebih dari itu menuntut upah balasan atas kelakuannya. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah suatu kebaikan, kemudian kita meminta upah, maka disitulah akan mendatangkan murka Allah. Kemudian
Syekh Al-Wasiti berkata, menuntut balasan atas amal taat itu disebabkan karena lupa terhadap fadl atau karunia pemberian dari Allah. Semoga kita senantiasa melakukan ibadah apapun, melakukan perbuatan amal apapun, kita tidak mengharapkan balasan dari Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi izin kepada kita untuk bisa melakukan amal itu sendiri. Dan hakikatnya, tanpa Allah memberikan izin kepada kita semua, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.